Selamat pagi anak-adik kami semuanya. Pagi, Pak. Baik, seperti yang minggu lalu kita telah masuk, maka sesuai dengan jadwal juga hari ini kita masuk lagi kembali untuk melanjutkan materi pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, anak-adik kami semuanya kira-kira ketua kelas ada yang tidak ada? Ada Pak, Gloria Neta kedalamnya sakit. Oke, sakit kiranya kedepannya kita anak-adik kami semuanya semakin menjaga kesehatan agar tidak terganggu untuk pelajaran-pelajaran yang mau dipelajari kelasnya ya. Oke, kemudian untuk sebelum kita melanjutkan aktivitas kita sepanjang hari ini, bagaimana kira-kira keadaannya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Masih kurang semangat. Diri. Oke ya. Baik, seperti yang saya katakan, ketika saya tanya bagaimana kabarnya, maka jawabannya harus luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, sekali lagi, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Mantap ya, itu stimulus untuk supaya kita makin semangat. Ya, jadi kemudian kalau saya tanyakan kepada nanti yang semuanya jawabannya hai, maka kalian harus jawab apa? Hello. Saya jawab hello, jawabannya Hai. Ini untuk melatih apa? Untuk melatih konsentrasi ya. Jadi kita harus banyak sebenarnya seperti yang juga senam otak, nanti di pertemuan berikutnya akan kita selang-selingi. Maka kita lihat mulai. Hello. Hai. Hai. Hello. Hai, hello. Hello. Belum ada yang salah. Kita akan tunggu sampai salah dulu sekarang ya. Hello, hi, hello. Hai. Hello. Nah, udah ada yang salah kan? Sudah ada yang salah ya? Siapa yang salah itu? Hi, hello. Hello, hello. Hello, hi. Hai. Hello, hello. Oke, berarti sudah mulai konsentrasi. Oke, tepuk tangan kita semuanya. Oke, kalian semuanya silakan dulu. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita sudah semangat, kita sudah konsentrasi, maka kita juga harus tetap mengucap syukur buat kesehatan yang masih diberikan kepada kita ya, buat nafas kehidupan masih diberikan kepada kita untuk melanjutkan segala aktivitas kita sepanjang hari ini. Jadi kepada nanti kami satu orang, siapa yang memimpin doa Claudia. Kita bersatu dalam doa. Amin. Silakan dulu. Terima kasih ya kan, Claudia. Oke, nah sebagai sikap nasionalisme juga kita ya, karena sekarang ini banyak yang kurang tahu yang berlaku nasional. Ya, jadi untuk memupuk rasa nasionalisme kita, maka kita menyanyikan lagu nasional dulu. Bebas, apa aja boleh. Siapa bisa yang mengundang nasional di sini? Ya, oke. Teman-teman, mari kita mainkan satu lagu nasional, yaitu lagu satu bangsa. 1, 2, 3 ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air Persijaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, terima kasih ya, Grace. Nah,
Baik, jadi kita sudah menyanyikan lagu nasional, maka sekarang kita lanjut materi kita, lanjutan dari materi minggu lalu. Ya, jadi kepada anak didik kami semuanya, kira-kira untuk pertemuan hari ini materi apa yang mau kita bahas? Program Program linear dua variabel ini kan banyak subtopiknya ya, banyak subtopiknya. Karena kalau kita lihat juga di materi ajarnya yang sudah Bapak kirimkan di buku pelajaran juga ada, bahwasanya sebenarnya subtopiknya itu banyak. Ada sekitar 4. Jadi kita menentukan DHP, menentukan titik pojok, pemodelan, menentukan nilai maksimum minimum, ada beberapa. Nah, untuk yang pertama ini kira-kira kita mau ngapain sekarang? Pemodelan dan DHP. Pemodelan, matematika dan DHP. Jadi itu yang mau kita pelajari hari ini. Bagaimana kita memodelkan suatu permasalahan yang kontekstual dalam bentuk bahasa matematika. Nah, kemudian untuk DHP, apa sih DHP? Apa kira-kira DHP? Daerah himpunan penyelesaian. Kenapa dikatakan daerah himpunan penyelesaian? Ada yang kira-kira bisa menjawab? Kenapa dia daerah? Kira-kira biasanya kenapa dikatakan dia daerah? Kalau himpunan, kita daerah himpunannya. Kalau himpunan ini apa kira-kira yang terpikirkan sama ketika berbicara mengenai himpunan? Kumpulan beberapa. Mungkin nggak kalau cuma satu dikatakan himpunan? Ya kan pastinya ada sekitar ya mungkin 2, 3 dan lain sebagainya ya. Oke, yang pasti lebih dari itu dikatakan himpunan. Karena himpunan itu sebenarnya sikapnya adalah sekumpulan. Berarti daerah. Kenapa dikatakan daerah? Karena lebih dari satu maka dikatakanlah dia sebagai daerah himpunan penyelesaian. Itulah yang mau kita pelajari pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke situ ada kami semuanya, nanti ini gunanya banyak sekali ya. Pak, daerah himpunan penyelesaian kami nggak pernah lihat di mana itu dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya yang kita terapkan itu bukan langsung ke daerahnya, tapi kita akan menentukan nanti bagaimana. Di sini kita akan membuat sebuah proyek nantinya. Bagaimana nantinya anak didik kami bisa mendesain atau memproyekkan suatu permasalahan yang kontekstual. Apakah misalnya dalam program linear kita mau bikin sebuah proyek, jadi nanti kita akan misalnya ada sebuah orang pedagang yang hanya memiliki sejumlah uang untuk dimodalkan untuk membeli suatu produk yang mau dijual. Kita anggap produknya ada 2. Mungkin bisa saja produk A, produk B. Ada mungkin nanti buah, kalau buah misalnya jeruk atau mangga. Nah, ada mungkin beberapa yang akan kita produkkan dan dia punya suatu alat untuk mengangkut barang dagangannya. Kita anggap mungkin sebuah mobil pickup atau sorong dan lain sebagainya. Dengan modal tertentu dan dengan kapasitas tertentu, kita mengharapkan apakah seorang pedagang itu mampu menjual misalnya 500 kg jeruk dan 500 kg mangga misal. Apakah dia mampu menjual segitu dengan modal tertentu? Nah, itu yang mau kita selesaikan nantinya. Nah, setelah materi ini selesai, baru nanti kita ke materi yang lebih lanjut lagi. Berapa keuntungan maksimum yang diperoleh nantinya dengan modal yang minimum. Nah, itu kira-kira. Jadi ini sebenarnya materi keberlanjutan. Tapi sampai sini kita belum masuk ke maksimum atau ke minimum. Kita masih masuk bagaimana kita memodelkannya dan bagaimana nanti kita menentukan daerah himpunan penyelesaian. Bisa kira-kira dipahami? Boleh. Oke, yuk. Nah, sampai sejauh ini setelah kita lihat dari yang sudah saya terangkan kepada didik kami, kita akan lihat tujuan kita apa sih mau pelajari ini? Ya, kita lihat ya. Pertama, tujuan pembelajaran. Nanti setelah selesai materi ini, anak didik kami diharapkan itu mampu menjelaskan sistem ketidaksamaan 2 variabel. Pak, tadi program linear apa sih hubungannya sama sistem ketidaksamaan 2 variabel? Nanti akan kita lihat dalam pembelajaran bagaimana. Ya, apa sebenarnya hubungannya dengan sistem ketidaksamaan 2 variabel? Yang kedua, menentukan daerah himpunan penyelesaian. Ini yang kamu katakan tadi. Ya, diharapkan mampu menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem ketidaksamaan 2 variabel. Yang ketiga, menemukan aturan pengaturan pada bidang Cartesius yang memuat sistem ketidaksamaan 2 variabel. Nanti diharapkan mampu menentukan daerah himpunan penyelesaian. Setelah itu kalian mampu menentukan aturannya. Apakah dari sudut kiri, kemudian ke kanan, ke atas atau ke bawah. Ya, karena kalau kita berbicara mengenai koordinat Cartesius, pastinya ada 4 kuadran ya. Ada 4 kuadran kan? Kuadran pertama daerah yang mana? Kuadran pertama yang mana? X positif, Y positif. Oke, kuadran 2? Y positif. Siapa yang negatif? X. Kuadran 3?
Dua-duanya negatif. Kuadran 4 jadi wilayahnya di wilayah kiri, kanan, atas, bawah, kira-kira gitu. Kanan atas, kanan bawah, kiri atas, kiri bawah. Itu yang mau kita bahas. Yang berikutnya, menyajikan penyelesaian dari sistem bertanaman dua variabel dalam bidang koordinat kartesius. Nah, itulah nanti tugas proyek. Makanya kemarin Bapak ingatkan untuk membawa perlengkapan kertas kartonnya dan spidolnya. Benar ya? Nanti akan kita buat di situ, akan kita sajikan dan kita bandingkan dengan GeoGebra yang sudah kau install di perangkatnya masing-masing. Di sini bisa dipahami ya? Oke, nah lihat sekarang. Kenapa dikatakan kita membahas sistem persamaan dua linear dua variabel dan jadikan semuanya? Karena nantinya akan kita batasi pada dua variabel aja. Maksudnya gimana sih Pak? Misalnya kamu mau menjual suatu barang yang mau jual itu dibatasi hanya dua. Ya, produk A atau produk B. Walaupun nyatanya sebenarnya banyak pedagang yang menjual itu nggak hanya dua produk, mungkin 3, 4 bahkan lebih ya. Seperti contohnya toko buah, kan? Mungkin kamu misalnya ke toko buah yang dijual itu hanya 2, mungkin 3, 4 atau bahkan lebih. Pak, jadi untuk apa sebenarnya dua variabel ini? Ini dasarnya. Ya, supaya kita bisa lanjut ke 3, 4, 5 dan seterusnya, minimal di dua variabel kita sudah paham dulu. Nah, itu dasarnya. Kemudian kita lihat bagaimana itu. Satu garis dalam bidang koordinat dapat dinyatakan dengan persamaan yang berbentuk AX1. X1 itulah yang dikatakan sebagai variabel pertama, X2 dikatakan sebagai variabel kedua. Nah, A1 dan A2 itu dikatakan sebagai koefisien. B-nya yang konstan. Ya, kita lihat. Nah, sebagai materi untuk materi menentukan daerah himpunan penyelesaian, sama seperti yang sebelumnya, simak video ini, catat informasi yang penting nanti akan saya tanyakan ya. Catat informasi ini. Kita lihat. Oke, baik ya. Dari video yang pertama, ada 2 video ya. Dari video yang pertama, kira-kira apa yang timbul pertanyaan atau apa yang sudah kau dapatkan? Jadi ada 2 yang bisa kau sampaikan. Yang pertama dalam bentuk pertanyaan, yang kedua bisa dalam bentuk pernyataan. Pernyataan berarti yang sudah kau dapatkan dari informasi-informasi yang sudah disajikan dalam video tadi. Ya, siapa kira-kira? Apa yang bisa kau dapatkan dari video yang sudah diputar? Apa? Apa? Ada? Boleh, Pak. Boleh, silakan. Tadi di video dimuat bagaimana kita bisa mendapatkan untung dengan modal yang sedikit. Nah, Oke. video tersebut di pemaparan pertama, di situ ada membuat kue kan Pak. Nah, kue itu yang saya ambil datanya itu tadi yang kalau misalnya gambar itu nggak sampai terlihat Pak. Tadi Ya. itu saya cuma melihat Kue. yang kalau misalnya modelnya itu 200 dan dia mendapatkan dan dia menjual dengan 260. Berarti dia mendapatkan untuk 60.000 kan Pak? Ya. Nah, di situ pertanyaannya bagaimana cara dia bisa mengontakkan hingga dia mendapatkan untung seperti itu?
Oke ya, jadi bagaimana dia bisa memasukkan nanti sehingga dia mendapatkan keuntungan yang maksimal. Karena keuntungan yang diperoleh tadi hanya 50.000 untuk penjualan satu kue kan? Ada 2 jenis kue tadi. Nah, misalnya apa? Ya itu Pak, jual aja semua dengan keuntungan maksimal. Belum tentu. Itu yang mau dikonsepkan dengan belajar program ini ya. Kemudian tadi juga ada di awal video, tadi kalau kamu perhatikan, ada ditanya mengenai apakah kamu pilih untung atau rugi, benar ya? Iya, Pak. Nah, ya benar ya. Nah, kapan kita kira untung? Yang pasti penjualan harus lebih besar daripada modal, kan baru dapat dikatakan sebagai untung. Jadi itu yang mau kita rangkai nantinya. Ya, jadi di video pertama ini dia hanya menjelaskan kegunaan daripada si program linear itu sendiri. Pemodelan matematikanya, bahwasanya dalam dunia industri, ekonomi, tadi ada ya disebutkan ya. Nah, sekarang kita lihat video yang kedua. Ada lagi mungkin? Silakan sebelum sampai kita ke video yang kedua. Oke, belum ada? Video yang kedua. Nanti di video yang kedua ini makin banyak lagi karena ini makin banyak apanya, makin panjang durasinya. Sama seperti yang tadi, catat semua informasinya, baik pertanyaan ataupun pernyataan. Silakan. Hari ini kita akan membahas mengenai program linear. Apakah itu program linear? Program linear adalah materi yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan optimasi. Mengoptimasi berarti kita berupaya mendapatkan hasil yang terbaik. Sebagai contoh, Ibu Rini ingin membuat 2 jenis kue, yaitu donat dan bakpia. Untuk membuat kue donat dibutuhkan 10 gram terigu dan 5 gram gula. Untuk membuat kue bakpia dibutuhkan 20 gram terigu dan 5 gram gula. Terigu yang tersedia sebanyak 800 gram dan gula sebanyak 250 gram. Kue tersebut nantinya akan dijual. Keuntungan satu donat adalah Rp500 dan keuntungan satu bakpia Rp800. Jika kita asumsikan semua kue yang dibuat Ibu Rini terjual seluruhnya, kira-kira berapa jumlah kue donat dan bakpia yang harus dibuat Ibu Rini untuk mendapatkan keuntungan maksimal? Nah, ini adalah masalah optimasi. Kita berupaya agar Ibu Rini mendapatkan keuntungan yang terbaik atau keuntungan yang sebesar-besarnya. Keuntungan inilah yang nantinya akan kita sebut sebagai fungsi maksimum. Kamu mungkin berpikir, jika kue terjual seluruhnya, maka Ibu Rini harus membuat kue sebanyak-banyaknya agar mendapat keuntungan maksimal. Namun, ini tidak mungkin. Mengapa? Karena ada kendala, yaitu jumlah terigu dan gula yang dimiliki Ibu Rini terbatas. Saat belajar lebih jauh, nanti kita akan mengenalnya sebagai fungsi kendala. Tanpa belajar program linear, kita mungkin saja dapat menebak jumlah kue yang memenuhi kendala dan menghasilkan keuntungan maksimum. Tapi, ada terlalu banyak kemungkinan, sehingga akan membuat kita pusing sendiri untuk menebaknya. Nah, ketika selesai belajar program linear, kamu diharapkan dapat menyelesaikan masalah optimasi tanpa harus menebak-nebak. Intinya, kita akan belajar menerjemahkan masalah sehari-hari ke dalam kalimat matematika. Setelah itu, barulah nantinya kita dapat melakukan penghitungan untuk memecahkan permasalahannya. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kamu dapat menebak jawaban dari permasalahan Ibu ini. Meskipun belum belajar tentang program linear, kira-kira kamu bisa nggak ya menebak berapa kue donat dan bakpia yang harus dibuat Ibu ini? Selamat dan semangat mengenal program linear. Ingat, matematika itu dibentuk. Terima kasih. Oke, jadi tadi sudah disampaikan kegunaan-kegunaannya dalam dunia industri, dalam dunia ekonomi, bisnis, dan lain sebagainya. Nah, sekarang sudah lebih menjurus. Video kedua sudah lebih menjurus yang mana dia langsung berurusan dengan apa aja yang ingin mau kita capai dalam suatu bisnis ataupun ekonomi ataupun industri. Nah, kira-kira dari video yang kedua, apa yang bisa kau sampaikan? Siapa? Dari video yang kedua, siapa nih kira-kira? Dari video yang kedua ini? Coba saya tunjuk dulu orangnya ya. Si Renada. Apa yang bisa kau sampaikan dari video yang kedua tadi?
Apa aja, mau pernyataan, mau pertanyaan bisa, apa aja? Yang saya dapat yaitu tentang materi tentang ketidaksamaan linear, bahwa ketidaksamaan linear itu adalah materi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan optimasi, di mana optimasi ini disebut dengan fungsi maksimum. Terus ada tadi 2 contoh yang dibuat donat dengan 10 gram terigu dan 20 gram gula, dan bakpia dengan 20 gram terigu dan 5 gram gula. Oke. Di sini kita tahu bahwa Ibu Rini akan membuat donat dan bakpia dengan mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya. Tapi di sini akan ada batasan karena tidak boleh, karena donat dan bakpia ini dibuat dengan ada batasan yang disebut dengan fungsi kendala. Oke ya, sebenarnya sudah rangkumnya semua ya. Jadi satu-satu aja punya, apa yang bisa kalian dapatkan satu aja sampaikan nggak masalah. Nanti kan kita kumpulkan semua informasinya. Jadi sekarang kita ini mau mengumpulkan informasi. Jadi yang pertama tadi sudah disampaikan sama kalian ada, bahwasanya yang pertama itu adalah ada fungsi optimasi. Optimasi itu kira-kira bagaimana optimasi? Apa itu? Mendapatkan Apa? hasil Coba. Ini yang di tempat apa? Motivasi adalah usaha mendapatkan hasil yang terbaik. Iya, usaha mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi optimasi itu bukan fungsi maksimum. Pak, sudah pasti selamanya maksimum yang terbaik? Sudah pasti? Belum. Jadi optimasi itu artinya adalah untuk mendapatkan nilai fungsi yang terbaik. Terbaik itu bisa aja dalam bentuk maksimum, bisa aja dalam bentuk minimum. Kasih contoh yang dalam bentuk maksimum apa? Keuntungan, terus apa lagi? Yang maksimum, apa lagi? Penjualan, benar ya? Pasti kita berharap supaya maksimum. Minimum, kira-kira apa minimum? Nah, jadi tidak selamanya optimasi itu harus maksimum. Itu yang pertama. Berarti saya sudah dapat satu, ya, optimasi. Yang kedua, apalagi kira-kira? Apa aja? Satu aja, nggak usah banyak-banyak kali. Apa? Modal. Itu sudah masuk tadi dalam bentuk optimasi, bisa ya? Modal. Oke, apa lagi? Satu lagi. Fungsi kendala. Coba apa? Fungsi kendala saya. Fungsi kendala itu kayak kayak bahan tadi, Pak. Bahan. Kira-kira tugasnya fungsi kendala nanti apa? Tugasnya? Mengetahui batasan yang Ayo, coba buat mengetahui. batasan maksimal yang Iya. dibuat. Jadi fungsi kendala itu adalah buat mengetahui batasan maksimal yang ingin dibuat. Oke, apa lagi? Kira-kira tadi ada tadi yang gambar-gambar mesin dimasukkan ini, hasilnya ini apa kira-kira? Apa tadi? Masalah Coba apa Gre? Apa yang mau sampaikan? Masalah sehari-hari diubah ke kalimat matematika. Masalah sehari-hari diubah ke kalimat matematika. Itu yang disebut sebagai apa? Model matematika. Karena dalam kalimat matematika kan tidak lagi ada bahan terigu, nggak ada. Dia semua sudah dimisalkan menjadi suatu variabel. Nah, kira-kira ada nggak yang bisa menghubungkan? Kenapa dikatakan dua variabel? Dua variabel. Karena Kenapa? tadi kalau bilang punya dan bapak, karena itu ada 2 bahan. Iya. Donat dan Apakah donat yang menjadi bahannya atau donat menjadi produk? produk. Jadi bahannya apa? Terigu. Terigu dan Gula. Walaupun sebenarnya membuat donat ya sebenarnya kayak itu aja kan. Iya. Air pasti dibutuhkan kan, tapi air sini tidak dimasukkan lagi karena nanti kalau dimasukkan lagi air, dimasukkan yang lain sudah lebih dari 2 variabel. Jadi dibatasi hanya dalam bentuk 2 variabel. Bisa dipahami? Nah, sudah paham ya. Jadi yang mau kita bahas adalah menentukan DHP-nya dan pemodelan matematikanya. Pak, tadi ada optimasi, nanti di pertemuan berikutnya kita sejauh ini dulu. DHP-nya sekarang silakan sesuai dengan yang sudah Bapak instruksikan. Maka hari ini kita akan membuat proyek. Proyek yang mau kita buat adalah menyelesaikan masalah matematika. Maka sekarang silahkan anak didik kami semuanya sudah ada kelompoknya kan? Sudah. Seperti
biasa, setiap kelompok nanti duduk bersama teman-temannya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 2 aja, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan duduk bersama kelompoknya masing-masing. Saya kasih waktu 3 menit. Ya, silakan duduk. Geserkan kursi. Agak geser ke sini lah, dari mereka semua. Dia nggak usah lurus semua kan? Kayak itu geser aja nih. Kelompok 6, kelompok 6. Agak rapat ke kiri aja supaya nanti orang itu asik sekali. Nah, nanti kita nggak usah mau lewat, kita bisa nampak. Ini namanya itu aja. Saya kasih dalam. Oke, silakan duduk di tempat masing-masing. Sudah ya. Nah, sekarang perhatikan. Seperti biasanya lembar aktivitas analisis kami sudah Bapak siapkan. Kelompok 1 mana kelompok 1? Nanti diisi seperti biasa sampai yang menjadi nama anggota kelompoknya di semua di sini. Kelompok 2, kelompok 3, ini kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 5, kelompok 6, Oke, dah dengarkan. Silakan dilihat LKPD-nya. Untuk anak didik kami yang lain, nanti silakan diisi dari LKPD yang sudah Bapak share atau Bapak bagikan ke kalian ya. Jadi nanti untuk yang mau dikerjakan itu berdasarkan hasil kelompok sudah ada di situ Bapak buat. Nah, di sini dari yang sudah kamu lihat, silakan ditengok ada kira-kira yang mau tanyakan dari cara pengisian LKPD-nya ataupun cara pengerjaannya, silakan. Ada yang mau bertanya? Sudah biasa, Pak. Sudah, bisa ya? Ada kira-kira? Ada? Untuk informasi yang ada di LKPD, jelas ya? Oke, informasi yang ada di LKPD itu apa? Informasinya seorang apa itu? Yang di LKPD yang Bapak bagikan, silakan tengok dulu yang dibagikan.
Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, jadi nanti kami silahkan di situ dibuat nama-nama anggota kelompoknya dan diisi sesuai dengan pertanyaan yang sudah dibuat di situ. Kemudian yang berikutnya, perhatikan nanti untuk yang mendesain produk, di sini produk yang harus kamu desain itu adalah mengerjakan LKPD yang disesuaikan nanti dengan yang kertas karton. Jadi produknya harus dalam bentuk kertas karton nantinya. Ya, itu akan kamu presentasikan juga nantinya. Paham ya kira-kira ya? Jadi produk yang kamu selesaikan itu ya kau buat di situ, nanti kamu kasih di HP-nya yang mana kau hasil dengan Stabilo ataupun Speedo. Bisa kira-kira dipahami itu informasi yang mendesain produk? Hai, bisa dipahami? Bisa. Kemudian, ini untuk jadwalnya nanti kita sepakati dari sekarang. Untuk jadwalnya ini langsung dikumpulkan ya. Kalau untuk hasil PowerPoint-nya mungkin di pertemuan berikutnya boleh nanti sebagai pelengkap proyek yang sudah kami buat. Tapi untuk kertas kartonnya, untuk DHP-nya itu harus saling dikumpulkan. Ya, jadi pas nanti waktunya dari sekarang kita bahas sekitar setengah jam sampai 40 menit. Tidak sih nanti semuanya dikumpulkan. Ya, proyeknya dikumpulkan. Bisa kira-kira dipahami? Bisa. Silakan. Dari yang sudah kita sepakati ini, maka nanti kami silakan berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Ini sesuai dengan pertanyaan. Apa yang disarankan? Unsurnya, unsur itu apa? Apa unsur? Harga mungkin bukan. Harga mungkin sudah jelas tidak sama. Ya kan? Makanya itu unsur yang didapatkan dibicarakan tadi. Itu belakang. Ini kita desain dulu yang di situ ya. Nah itu selesai dulu nanti. Sebenarnya kalau di sini tinggal apa aja ada di sini ya, gambarnya ada di sini. Di HP-nya. Bukan makanya menggunakan di sini. Iya, makanya dua saya katakan. Ini bukan lupa nanti. Oke. Pertama modal. Ya kan? Persen dua apa? Dari kampung seperti ini. Ya, paham ya? Oke ya.
Apalagi ada? Ini Yang mana? yang meninggal. Nah itu yang mau kita selesaikan. Nanti di akhir itu apakah dia mungkin atau tidak? Enggak. Yang masuk ke model matematikanya itu fungsi kendalanya kan? Disesuaikan nanti jawabannya sama yang ini. Ah, coba. Iya. Iya. Jadi bagus ya, ini kelompok orang ini sudah membagi tugasnya. Kira gimana? Kelompok berapa nih? Sudah dibagi tugasnya kan? Oke, ya. Yang menginput ke sini sudah ada kan? Nah, ya. Nanti hasilnya itu desain proyek kalian dikerjakan kemarin. Oke, ya. Ya. Boleh? Iya, karena itu menggambar memang harus disederhanakan. Nah. Boleh, di sini pun sebenarnya disederhanakan boleh. Di bawahnya lagi. Sini, bentuk sederhananya boleh. Nah, ya, baca bentuk sederhananya boleh. Ini kan nomornya dilanggar semua gitu ya. Ah, boleh. Gimana untuk kelompok 5? Ada? Ada masalah kan? Ya, semuanya. Jadi bagi tugas ya kan? Oh begini. Sudah. Mana yang diuraikan komunikasi? Belum ada yang mutlak deh.
yang ini sekarang, jadi kita ditanya dapatkan ini kalau tidak. Nah ini nggak usah bikin aja dapat. Ini dapat. Gimana kita ada yang ini coba Nomor 3 kan apa? bicara. Kita tanya dulu jawabannya. Ini kan gambar, siang dan siang. Nah, kenapa digambar? Ini khusus ya.
Udah. Tunggu yang mau digambar satu dulu, mana gambarnya? Iya, mana gambarnya? Ada siapkan dulu. Ini kita berbeda. Iya, yang ini yang saya gambar ini di sini. Di sini nggak ada. Ini satu dari ini. Nah, ini bisa lagi di kotak-kotaknya kan? Itu mana gambarnya? Iya, gua pakai mesin dulu ya. Ini apa masalah normanya? Ini gampang aja nih. Apa? Tipe A. Tidak ini kalau misalnya mau bikin ini jadi gampang. Ya. Jangan jadi tipinya barang A, tipe barang B, tipe jangan A, barang A itu barang apa? Jangan tipinya barang A, barang B, barang A. 4 jam kerjaan sehari, 2 jam kerjaan 2. Oh ya satu. Barang kalian oleh jangan ada cari dulu. Kita ada barang A, barang B. Makanya kemarin udah gambarnya mana harus siap? Apanya yang diupload siap? Belum. Ini kan memang situ nggak ada di luar. Harus selesaikan aja, langsung aja selesaikan di apanya di situ aja semua. Karena mengerjakannya itu ada satu lembar lagi yang mau saya buat, cuma nggak pakai lembar lagi. Ah, udah, nggak ada satu lagi ini aja. Nah, sebenarnya ini mengerjakan ini semua panduannya nggak lagi ada, panduannya hanya ada di masyarakat itu. Nah, dari hasil yang sudah bekerja di masyarakat itu berkembang untuk masalah ini. Ya, paham kan? Ya, minimal untuk masalah itu selesaikan dulu,
Tinggal masalah dua. Pada batas-batas. Ini kalau yang modus stabilo ini tuh Ya, ini aja bang. Dengan ini kan dua mas. ini dua ya, cuma 100. Yang pertama mana? Makanya saya katakan jangan dibikin naskah dua. Kemarin saya katakan ya kan bisa dibikin 100, 200, 300 atau kombinasi 200 bikin. Yang kedua sebenarnya ini agak geser ke kiri aja dari sini sedikit biar agak panjang ke kanan. Kalau itu jangan grafiknya kan mana kamu mengerjakannya grafiknya seperti dua sih. Kan aku bisa dari 13 kan. Ini yang pertanyaannya boleh bisa muncul pas Ya, karena apakah dia bisa menjual itu atau enggak? Jadi enggak, kenapa bisa? Nomor yang pertama mana siap? Masih kotak-kotak terus. tasnya tasnya Iyalah ya, rasanya sebenarnya dia ini bisa dilakukan. Nah, ini juga dibuktikan dengan kendala-kendalanya. Kalau kita buat video bilang Saya buktikan ada kendala-kendalanya. Apakah 500 sudah lewati batas? Kan itu batasnya sekarang. Belum, kalau dari batasnya 1.000 kan? Kalau dari kapasitas belum, kalau dari modal kali kan ada lebih dari 10 juta. Kita belajar sama orang. Bisa juga.
Enggak. Ini tiduran. Gambarnya mana? Ibu berapa lama? Ibu kita kan ini kita orang di sini kerja. Lu juga udah pasti. Nah, kalau saya akan balik dulu ke saya. Maka Ini aja yang Kreatif nanti pakai. Doni mau diapain terserah. ini sampai kapasitas. Sampai ini ada gambarnya kan? Sama aja pakai motor. Itu mu. Ini kan sudah jelas ini ada panduannya dari gambar sistem saat ini. Jangan perhatikan. Ini yang menggunakan 800 saja. 34. Mau sampai mana 800 lagi? Masa nggak nyampe? Warnai. Kenapa? Aslinya nih. Aslinya bikin tahu ikan. Spidol dulu, spidol. Ada spidol warna merah. Hiasnya bagus di warna tadi. Enggak kreatif. Ini enggak ada yang ganjal kan? Jangan tulis apa-apa. Udah. Ini bisa jadi aku sebenarnya ini diguna-guna kelas kurang nutrisi kurang nutrisi Belum selesai kita baru tahap Gigi bra. Iya.
Kau ini kok mana kok? Buat kau kok ke bawah ya? Kau di bawah. Oh, kau Udah. Udah tadi itu nyaman. Siap gambarnya? Udah. Ada stabil. Saatnya istirahat. Baik, setelah semuanya sudah siap, maka hasil yang sudah kamu itu akan kamu presentasikan. Sama seperti pertemuan sebelumnya, itu akan kita presentasikan lengkap dengan project yang sudah kamu buat itu. Ya, nanti akan kamu buktikan di depan ini. Baik, kali ini kita akan mempresentasikan ulang hasil yang sudah kamu kerjakan terutama proyeknya ya. Maka kali ini untuk yang pertama, kemarin ukuran berapa tuh? 3 sama 5. Iya, Pak. Baik, kali ini kita buka dari kelompok yang lain untuk jadikan hasilnya. Maka kita buka dari kelompok yang kan nomor berapa? Nomor 4, sekarang nomor 4 dulu, nomor 4. Ya, nomor 4. Oke, semua perhatiannya ke depan, kawannya mau presentasi. Halo, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Saya Indonesia sebagai moderator. Baik, di sini kalian menampilkan hasil ujian kami. Mohon diperhatikan ya teman-teman. Sri Ginting adalah seorang pedagang buah yang sehari-hari berjualan buah-buahan dengan menggunakan mobil kecil kesayangannya. Biasanya dia berjualan di jalan Lumban Surabaya. Saat ini musimnya buah mangga dan jeruk. Untuk memenuhi kebutuhan dagangannya, Pak Tomang adalah seorang petani buah yang sukses serta memiliki kebun mangga dan jeruk yang sangat luas di daerah Karawang. Setelah berbincang akrab, oleh info bahwa harga mangga yang ditawarkan Pak Tomang tadian pada Pak Hasil ini adalah 12.000 per kilo. Sedangkan harga jeruk adalah 12.000 per kilo. Pak Hasil tadian hanya memiliki modal 10 juta, sedangkan daya angkut logistik up-nya hanya mampu mengangkat 1.000 kg buah saja. Berdasarkan kondisi ini, apakah Pak Hasil Ginting dapat menjual 480 kg buah mangga dan 500 kg buah jeruk?
Berdasarkan cerita di atas, selesaikan masalah berikut ini. Maka yang pertama, buatlah misalan terkait dari unsur-unsur yang diketahui, lalu rancanglah matematika dari masalah di atas. Kami mendapatkan matematikanya yaitu 12.000 X tambah 8.000 Y lebih kecil dari 10 juta dan X tambah Y lebih kecil sama dengan 1 juta. 1.000. Yang kedua, dari jawaban masalah 1, bala disuruh menjadikannya menjadi unsur kesamaan. Yang pertama, 12.000 X tambah 8.000 Y sama dengan 10 juta. Bisa ditambah menjadi 12X tambah 8Y sama dengan 10. Yang kedua, X tambah Y sama dengan 1000. Berdasarkan angka 2, kami dapat membuat kombinasi total suku X dan Y berikut ini. Model matematika yang pertama adalah 12X tambah 8Y sama dengan 10.000 dengan X sama dengan 833,3 Y dan Y sama dengan 0. Yang kedua, X sama dengan 0 dan Y sama dengan 1.250. Maka X-nya 833,0 dan 0,1 Kemudian matematika yang kedua yaitu X tambah Y sama dengan 1000. Yang pertama X sama dengan 1000 dan Y sama dengan 0. Yang kedua X sama dengan 0 dan Y sama dengan 1000. Maka X-nya yang pertama 10,0 dan yang kedua 0,1. Maka teman-teman dapat diperoleh di HP seperti ini di aplikasi GeoGebra dan seperti yang sudah kami gambarkan juga pada kelas ini. Lalu untuk gambarnya, apakah Pak Masud ini dapat menjual 480 kg uang mangga dan 500 kg buah jeruk? Dapat dilakukan dengan mengecek koordinasi tersebut di dalam daerah pemasaran dan dapat menggunakan aplikasi GeoGebra untuk melihat hasil yang baik. Nah, teman-teman, di GeoGebra ini dapat kita menemukan salah satu kelompok yaitu bukti 500X, 500Y. Maka dengan itu, untuk hasil kita dapat menjual 480 kg jeruk dan 500 kg mangga dan 500 kg jeruk. Mengapa? Karena memenuhi fungsi perjalanannya, yaitu 480 kg mangga ditambah 500 kg jeruk itu kurang dari 1000 kg dan untuk 480 kg dikali 12.000 ditambah dengan 500 kg dikali 8.000 itu masih menghasilkan 9.760.000, di mana biaya yang dikeluarkan akan lebih kecil daripada modal. Jadi Pak Hasrul dapat menjual 480 kg mangga dan 500 kg jeruk. Baik teman-teman, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin memberikan saran atau menjadi pertanyaan, silakan. Oke, ada kira-kira yang mau memberikan saran terkait dengan hasil kerja kelompok 4 ya? Oke, ada kira-kira dari gambarnya. Coba kita lihat gambar yang di GeoGebra tadi. Ah ya, itu sebenarnya tinggal masalah kurang diperbesar gambarnya ya. Artinya kalau seperti tadi skalanya jangan dibikin 100, bisa aja dibikin 50. Kalau dibikin 50, 100, 150, 200, 250 kan dia lebih besar dari gambarnya kan. Nah, jadi pintar-pintar memanfaatkan skalanya. Yang kedua, gambar yang digunakan ini kalau dari gambar kita ini apakah ada untuk nilai X dan Y yang bernilai negatif? Ada nilai X dan Y yang bernilai negatif? Kalau tidak ada, maka alangkah baiknya dikerjakan dia lebih ke kiri, jadi lebih besar gambarnya. Ya, supaya perbandingan antara gambar yang sudah kamu buat di GeoGebra dengan di situ nampak dia. Ya pun sebenarnya itu bisa lah untuk proyek berikutnya itu supaya diperbaiki lagi, tampilannya lebih menarik lagi ya. Tapi kalau sekilas kita lihat apakah sudah sesuai dengan gambar? Coba kita lihat sesuai. Nah, sekarang coba kita bandingkan.
titik potong, sumbu X, sumbu Y, dan titik potong kedua garis. Apakah sudah sesuai? Tengok di situ. Yang menjadi di HP, coba tunjukkan. Titik potong terhadap sumbu X-nya, mana di HP kan? Di HP kan yang mana? Yang warna apa situ? Oke. Yang di GeoGebra, mana titik potong terhadap sumbu X? Kita berbicara terhadap sumbu X dulu. Mana? Coba tunjukkan. Sumbu X itu sumbu Y. Itu berapa itu? 800,0 itu? 833,0. Dia mungkin kalau kita tengok nggak ada angka yang segitu kan? Karena memang skala ratusan ribuan. Tapi kita harus tahu dia letaknya pas nggak, sesuai nggak, gitu. Kemudian lihat yang sumbu Y-nya 0,1000. Pas di 0,1000. Yang kamu tunjukkannya di gambarnya, kami nggak tahu itu apa, itu A, B, C, D, nggak tahu kami. Pas ya? Pas. Sesuai dengan gambar yang sudah Ikan buat? Yang lain sesuai? Nah, yang ketiga mana titik potongnya? 500,500. Pas, 500,500. Oke, baik, sesuai ya. Maka itu yang dimaksud di sini, proyek yang kita buat itu, kalau skala yang kita gunakan sama, gambarnya pasti sama, ya. Jadi sebenarnya itu hanya bentuk aplikasi yang bekerja, ini manual yang kita kerjakan. Nah, untuk kedepannya itu gambarnya diperbesar, digunakan skala yang lebih baik lagi lah. Ya, penempatannya supaya gambarnya lebih besar lagi. Seperti itu kan, lebih besar dari gambarnya. Paham ya kira-kira ya? Oke. Untuk adik kami yang lain, kalau memang sudah sesuai dengan gambarnya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik teman-teman, sekian hasil dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan dulu, berikan tepuk tangan lagi. Oke, baik. Nah, ada satu kelompok lagi ya, Kira-kira kelompok yang berikutnya 3, 4, 5 udah. Berarti 1, 2, 6. Oke, baik. Kira-kira siapa yang mau untuk mempresentasikan? Sama ya, kita masih sama ya. Kelompoknya boleh ya, silakan kelompoknya yang mau presentasi. Ya. Di pertemuan berikutnya, berarti kan harus diintip lah, kelompok berapa? 2, ya, betul ya. Kelompok 1, ya. Ya, lihat. Hasil proyeknya nanti itu dikumpulkan ya. Yang sudah kau revisi dengan baik, itu nanti kau kumpulkan lagi sama saya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan apa yang sudah kami diskusikan tentang KPD kita tadi, yaitu program linear. Perkenalkan, saya Marcel sebagai moderator, dan ini ada teman saya, Oya, Joy, Ero, dan saya. Satu lagi teman kita yaitu Glory, karena tidak dapat hadir, sakit, jadi tidak bisa ikut presentasi. Pak Nasir Uddin adalah seorang pedagang gula yang sehari-hari menjual buah-buahan dengan menggunakan mobil pick-up kesayangannya. Biasanya dia berjualan di daerah gula. Saat ini, musimnya buah mangga dan jeruk. Untuk memenuhi kebutuhan dagangannya, Pak Tolan adalah seorang petani gula yang sukses serta memiliki kebun mangga dan jeruk yang sangat luas di daerah Bali. Setelah berbincang lengkap, Tolan juga bahwa harga mangga yang ditawarkan Pak Tolan pada petani adalah Rp12.000 per kilogram. Sedangkan harga jeruk Rp8.000 per kilogram. Para kalian hanya memiliki modal Rp10 juta. Sedangkan dari Ampus mobil pick-up hanya mampu membayar Rp10.000 saja. Berdasarkan kondisi ini, apakah Pak Nasir Uddin dapat menjual 480 kilogram mangga dan anak berdasarkan cerita di atas, selesaikan masalah begini. Yang pertama, buatlah pemisalan terhadap dari unsur-unsur yang diketahui, lalu rancang ulang dari matematika untuk dari urusan cerdas. Yang pertama, kita misalkan mangga menjadi X dan jeruk menjadi Y. Jadi ketidaksamanya menjadi X tambah Y lebih kecil sama dengan X. Ketidaksamaan yang kedua, 15.000 X ditambah 8.000 Y
lebih kecil sama dengan 10.000 bisa kita kecilkan menjadi 3x sama dengan 2.000 lebih kecil sama dengan 2.000. Yang kedua, dari contoh masalah 1, bawah bentuk kedua matematika ini menjadi x tambah y lebih kecil sama dengan 10 menjadi x tambah y sama dengan 10. 3x tambah 2y lebih kecil sama dengan 2.500 menjadi 3x tambah 2y sama dengan 2.500. Yang ketiga, berdasarkan nomor 2, tetapi dapat menentukan koordinat titik potong untuk x dan y berikut. Model matematika pertama yaitu x tambah y sama dengan 1000. Jika x-nya 1000 maka y-nya 0, dan jika x-nya 0 maka y-nya 1000. Maka titik yang didapat yaitu 1000,0 dan 0,10. Model matematika yang kedua adalah 3x tambah 2y sama dengan 2500. Jika x-nya 833,3 maka y-nya menjadi 0, dan jika x-nya 0 maka y-nya 1250. Titik yang didapat yaitu 8.833,3,0 dan 0,1250. Yang keempat, gambarkan grafik daerah himpunan penyelesaian berdasarkan irisan di HP. Jadi teman-teman, kami gambarkan seperti pada pertemuan tadi kami gambarkan di kertas karton, di mana pertemuan tadi merupakan disamakan seperti inilah gambarnya yang tadi. Jadi x-nya persamaan tadi, x-nya sama dengan 833,3,0, y-nya 0. 0,1250. Yang kedua persamaan 2 kita dapat 1000,0 dan 0,1000. Jadi di HP-nya merupakan ke bawah. Karena dia lebih kecil sama dengan ke bawah. Seperti itu. Jelas semua? Jelas ya. Soal selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan apakah Pak Tia Hasno Binting dapat menjual 480 kg buah mangga dan 500 kg buah jeruk, dapat kamu lakukan dengan mengecek koordinat titik tersebut di dalam daerah penyelesaian. Kamu dapat menggunakan aplikasi GeoGebra untuk melihat hasil yang akurat. Jawaban kami yaitu dapat, karena kami akan melakukan persamaan yang pertama yaitu 3x tambah 2y lebih kecil sama dengan 2.500. Lalu x-nya diganti menjadi 480 dan y-nya diganti menjadi 500, sehingga 3 dikali 480 ditambah 2 dikali 500 lebih kecil sama dengan 2.500. Lalu 1.440 ditambah 1.000 lebih kecil sama dengan 2.500, dan 2.440 lebih kecil sama dengan 2.500, sehingga jawabannya memenuhi. Kemudian dari masalah satu tadi kita berlanjut ke masalah keduanya, yaitu mengenai mesin yang ada di atas itu. Sekian presentasi kami mengenai masalah yang pertama. Jika teman-teman ingin bertanya, kami silakan. Saatnya jam kelima dimulai. Baik, jika tidak ada, kami akan menutupnya. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima It's kasih. time to begin. Oke, baik. Halo. Oke, baik. Ya, jadi sudah dua kelompok yang maju.
Maka setelah kelompok ini kita akan melihat bahwasanya ketika hasil yang kau buat, skema yang kau buat itu sesuai grafik apa sesuai rasionya, maka gambarnya juga pasti sama ya. Itu dibuktikan sama kelompok 4 dan kelompok 6 ya. Kelompok 6? Iya. Oke, maka untuk kedepannya sekalian, maka rasio sangat penting dalam membuat gambar agar gambar yang mau kita sajikan itu ya sesuai. Dan ini juga bisa kita gunakan untuk menguji hasil yang anak didik peroleh. Ya, yang mana tadi kelompok 4 juga sudah melihat. Bisa kita lihat bahwasanya tadi mereka mengatakan titik 500,480 itu berada di DHP. Ketika dia berada di DHP, maka itu dapat dilakukan, masih memenuhi kendala. Semua yang ada di situ masih memenuhi kendala, itu dapat dikategorikan sebagai daerah himpunan penyelesaian. Ya, jadi kita bisa mengujinya menggunakan GeoGebra. Ya, paham ya? Nah, baik, anak didik kami semuanya, maka sebagai kesimpulan terakhir materi kita ini, kita sudah ada belajar 2 tadi topik. Yang pertama itu pemodel matematika, yang kedua menentukan DHP. Ya, menentukan DHP. Maka sekarang kita akan menyimpulkan kira-kira apa yang dapat kita simpulkan dari materi yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, kira-kira dari kelompok berapa yang menentukan? Satu-satu aja, jangan semua merangkum ya. Nanti akan kita gabungkan semuanya. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan apa yang didapat dari sini? Baik itu dari pemodelan, baik itu dari DHP, bagaimana tadi hasilnya dalam GeoGebra, silakan. Dari yang tadi sudah maju kelompok yang nomor 6, yang belum maju mungkin. Dari kelompok ini kelompok 2. Apa kira-kira yang bisa kasih simpulkan dari kelompok 2? Ayo, silakan, sabar. Dari pembelajaran hari ini apa yang dapat kau simpulkan? Ada siapa? Ayo, cepat. Felix, bisa ya, cepat. Diri. Satu aja apa yang bisa kau simpulkan? melakukan pemodel matematika di mana kita dapat memisahkan suatu barang dengan X dan dengan Y. Oke ya, berarti pemodelan matematika. Yang mana pemodelan matematika itu adalah mengubah bahasa sehari-hari menjadi bahasa matematika dengan memisalkan. Apa yang kita misalkan? Misalkan Apa kira-kira yang kita misalkan? Mangga jadi X. Hah? Mangga jadi X. Mangga jadi X, jeruk jadi Y. Itu yang pertama kan? Ya udah, itu merupakan kesimpulan. Jadi jangan berpikirnya memberikan kesimpulan itu harus secara semuanya. Nanti kita rangkum semua. Oke, baik, itu dari kelompok 2. Dari kelompok 3. Kelompok 3, apa yang bisa disimpulkan? 1, coba siapa? Kevin, apa yang bisa kau simpulkan Kevin? Diri. Ayo. Ayo Kevin. Kesimpulan yang kedua yaitu ketika untuk mencari titik dari suatu persamaan, kita memisalkan salah satu sebagai nol. Misalnya mencari titik dari persamaan X sama Y sama 1000, kita memisalkan satu titik X sama dengan 0, maka kita mencari nilai. Untuk titik yang kedua, yang memisahkan ini sebagai 0, maka kita mencari Y. Oke ya. Berarti untuk mencari persamaan garis kata sedikit bahwasanya supaya gampang kita bikin aja X-nya 0, baru cari berapa Y-nya, baru jadi yang kedua cari buat Y-nya 0, baru carikan berapa nilai X-nya. Itu baru kesimpulan. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya untuk membuat garis itu minimal kita membutuhkan berapa titik? 2. Ya kan? Yang sederhana ya bikin aja X-nya 0, Y-nya 0. Ya kan dapat kesimpulan. Jadi jangan makanya apa yang sudah kau pelajari dari ini, apa yang bisa disimpulkan. Nah itu ya. Kedua, kelompok 4 tadi nama maju lah. Kelompok 1 dulu apa yang bisa disimpulkan? Coba, satu orang. Si Regan, sudah Regan, diri.
Iya ya, jadi tujuan daripada untuk fungsinya tadi itu adalah untuk menentukan secara pasti tanpa harus menebak. Misalnya diterangkan memang sekian, nah tapi setelah dibikin dalam bentuk program linear, maka kita mendapatkan nilai yang lebih pasti lagi. Yang terakhir mungkin dari kelompok 5, ya kelompok 5. Nah, silakan. Simpulkan. Nah, apabila tadi di situ ada fungsi kendala yang kita ambil yaitu titik 500, 500 yang mana x-nya 500 dan y-nya 500. Nah, dari fungsi kendala tersebut kan fungsi kendala tersebut merupakan DHP-nya dan dari situ dapat disimpulkan jika titik itu dimuat dalam persamaan maka tidak akan lebih dari 1000. Jadi dapat kita simpulkan apabila kita sudah mengambil titik pojok dan kita masukkan ke persamaan, apabila itu tidak melenceng ataupun di luar dari syarat dari persamaan tersebut, maka itu bisa kita lanjutkan ke mencari fungsi objektifnya. Oke ya, bisa kita. Oke ya, dari kesimpulan yang terakhir dari kelompok 5 tadi menyimpulkan bahwasannya dari persamaan-persamaan yang sudah diperoleh titik-titik itu dapat menentukan nilai fungsi objektifnya atau fungsi optimum. Ya, yang mana tadi optimum atau optimisasi itu nggak selamanya memaksimumkan, bisa juga meminimumkan. Jadi sesuai dengan definisinya bahwasanya optimum ataupun nilai maksimum atau minimum itu tergantung fungsi apa yang mau kita selesaikan. Kalau fungsinya fungsi untuk mencari keuntungan, maka pastinya nantinya apa fungsi apa? Maksimum. Tapi kalau untuk mencari fungsi pengeluaran minimum pasti. Jadi dua-duanya itu merupakan dapat dikatakan sebagai fungsi optimum. Jelas ya? Oke baik, nanti kami semuanya itulah kesimpulannya. Maka sebagai tugas aktivitas kita di rumah, maka aktivitas kita di rumah nantinya nanti kami semuanya kalian kerjakan tugas yang sudah Bapak buat. Ada 2 soal yang harus kamu kerjakan ya. Nanti silakan dikerjakan, kau desain dan hasil yang sudah kau kerjakan itu kau kirimkan dari Google Form ya. Nanti kau coba kirimkan dari Google Form. Ya, paham ya? Nah, kemudian adik kami semuanya setelah materi ini kita juga nanti harus sama seperti pertemuan sebelumnya kita mau membahas mengenai jurnal refleksi. Ya, jadi nanti silakan kamu isi. Ini juga akan saya kirimkan nanti melalui Google Form. Linknya akan saya kirimkan supaya menghemat kertas juga penggunaan kertas. Sama seperti yang sebelumnya nanti kalian sekalian. Kira-kira materi-materi apa yang kamu dapat pelajari dari hari ini? Ya, nanti ini ada di sini dibikin apa hal yang paling kamu kuasai dari materi ini. Materi kita tadi berpusat hanya 2 ya, apa tadi pemodelan dan menentukan DHP. Walaupun sebenarnya untuk menentukan DHP itu ada optimisasi, ada fungsi kendala, tapi topik paling intinya itu adalah pemodelan dan menentukan DHP. Nanti silakan kamu buat apa yang paling kamu kuasai. Kemudian apa hal yang belum kamu kuasai setelah pembelajaran hari ini? Apa yang belum kamu kuasai? Kira-kira menurutmu, kayaknya tadi mencari DHP agak susah, berarti kenapa buat? Kayaknya membuat fungsinya ke GeoGebra agak susah, itu yang dibuatkan. Ya. Kemudian yang ketiga, apakah penggunaan media membantu kamu dalam menguasai materi yang diajarkan? Media yang tadi ada penggunaan GeoGebra, ada penggunaan LKPD, kertas karton, nah itu sebagai proyeknya. Kemudian, apakah LKPD yang dirancang memudahkan? Dan yang terakhir, apa hal yang masih membingungkan dari pembelajaran hari ini? Nanti silakan kamu isi, nanti akan saya buatkan di Google Form, kamu kirimkan, saya kirimkan linknya, kamu isikan. Paham kira-kira ya? Oke baik, karena diri kami sekalian sudah berakhir pembelajaran kita hari ini, maka untuk menutup pembelajaran kita hari ini seperti biasa saya minta untuk anak didik kami 1 orang membawakan doa. Siapa yang membawakan doa? Siapa? Tadi perempuan sudah, tadi perempuannya? Iya. Sekarang laki-laki. Siapa laki-laki yang biasanya sini apa? Oh ya, bisa dikain lah, dikain. Ya, dikain. Tuhan, terima kasih atas berkat hari ini. Kami dapat menyelesaikan pembelajaran kami dengan lancar tanpa bersama materi. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Berkatilah kami melanjutkan aktivitas kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Oke, baik anak didik kami semuanya. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Jangan lupa di pertemuan berikutnya kita masuk materi yang mengenai transformasi geometri. Ya,
Jadi nanti dipersiapkan juga transformasi geometri, ini berbicara mengenai translasi, refleksi, dilatasi, dan rotasi. Ya, dipersiapkan pertemuan berikutnya. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Adik kami semuanya, selamat pagi. Pagi, Pak.